Shalom Bapak Ibu. Akan saya bacakan berita gereja tanggal 7 Maret 2021. Romawi 1. Ibadah onsite atau ibadah reguler. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite dengan 3 kali ibadah jam setengah 7 pagi, 9 siang, dan jam 5 sore. Kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Romawi 2. Rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Jam ibadah Minggu 28 Februari 2021, pagi 72, siang 57, sore 45, jumlah 174. Romawi 3. Kegiatan Paskah dan Riyaya Unduh-Unduh 2021. Yang pertama, ibadah Rabu pagi, Rabu 17 Februari 2021 secara online. 2. Ibadah Minggu Palma, Minggu 28 Maret 2021, jam setengah 7 pagi, 9 siang, dan jam 5 sore. 3. Ibadah Perjamuan Kudus, Kamis 1 April 2021, jam 6 sore, bahasa Indonesia. Jumat 2 April 2021, jam setengah 7 pagi, bahasa Indonesia, dan 9 siang, bahasa Jawa. 4. Ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu 3 April 2021, jam 6 secara, kami ulang, Sabtu 3 April 2021, jam 6 petang secara online. Ibadah Minggu Paskah, Minggu 4 April 2021, jam setengah 7 pagi, jam 9 siang, dan jam 5 sore. 6. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 13 Mei 2021, jam 7 pagi, bahasa Indonesia. Yang terakhir, ibadah Riyaya Unduh-Unduh, Minggu 23 Mei 2021, jam setengah 7 pagi, 9 siang, dan jam 5 sore. Romawi 4. Rekrutmen mahasiswa asal GKJ. Dalam upaya mendapatkan calon mahasiswa teologi yang bersungguh-sungguh, berdedikasi, memiliki minat dan komitmen untuk melayani Tuhan melalui jemaatnya, maka Bapelsin 28 GKJ akan menyelenggarakan rekrutmen calon mahasiswa teologi asal GKJ yang berhak menerima bantuan beasiswa dari Sinode GKJ. Syarat dan keterangan lebih lengkap bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Harap menjadikan periksa. Romawi 5. Info PMB admisi 2021 2022 UKSW Salatiga. Diberitahukan
kepada seluruh jemaat bahwa Universitas Kristen Satyawacana Salatiga menerima mahasiswa baru untuk tahun 2021-2022. Adapun jalur penerimaan tersebut adalah sebagai berikut. Jalur Pepamik yaitu tanpa tes tanggal 6 Oktober 2020 bulan tanggal sampai 6 Agustus 2021. Dan untuk jalur tes harian pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai 6 Agustus 2021. Pengumuman lebih lanjut bisa dilihat di papan pengumuman gereja. Harap menjadi perhatian. Romawi 6. Majelis yang akan habis masa bakti dan calon majelis baru. Sehubungan pada tanggal 30 Juni 2021, ada beberapa majelis yang habis masa baktinya, maka setiap kelompok pendadaran dimohon mengirimkan calon majelis baru melalui majelis pembina di kelompok masing-masing paling lambat tanggal 28 Maret 2021 dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, warga jemaat dewasa aktif. 2, sudah berkeluarga. 3, memiliki kesaksian hidup yang baik. Dan keempat, memiliki minat dan komitmen untuk melayani. Romawi 7. Warga baru. Hari ini di ibadah siang diterima warga baru atas nama Bapak Karsono dari GUPDI Kartosuro. Keluarga tersebut bertempat tinggal di Gendingan, Jebres, Surakarta, masuk dalam kepamongan kelompok Jebres 13. Romawi 8, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Sumiati, warga kelompok Jebres 12. Meninggal dunia hari Jumat 5 Maret 2021. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Romawi 9. Persembahan 28 Februari sampai 6 Maret 2021. Persembahan bulanan dan operasional Rp2.875.000. Persembahan janji iman Rp2.110.000. Persembahan ibadah minggu Rp3.589.000. Persembahan perpuluhan Rp3.592.000. Persembahan istimewa Rp500.000. Lahan parkir Rp1.050.000. Pendadaran Rp70.000 dan perjamuan kudus Rp60.000. Romawi 10. Mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Romawi 11. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Demikian warta gereja, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki panggilan untuk beribadah. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan namanya, seraya menyanyikan PKJ 13 bait 1. Kebaktian Minggu Prapaskah ketika ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, pencipta semesta, dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Umat Tuhan mencintai dan menghargai Bait Allah adalah sebuah panggilan bersama sebagai murid-muridnya. Bait Allah adalah rumah doa, tempat umat beribadah dan menyembah Allah. Bait Allah juga melambangkan kehadiran Allah yang memancarkan kemuliaan dan kasih di tengah umatnya. Dengarkanlah sapaan firman-Nya. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Markus 11 ayat 17. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya melalui Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 3. Segera,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab Injil Matius 22 ayat 37-40. Tuhan Allah berfirman demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan membaca pada hukum kasih ini, nyata sekali akan dosa kelemahan kita, yaitu tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, malah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Jemaat saya undang bagi berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah boleh kita terima dalam ibadah ini demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, dan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, satu sukacita kebahagiaan bagi kami, sebagian umat-Mu, warga gereja GKJ Jebres. Pada hari ini Tuhan izinkan ibadah onsite, ibadah tatap muka, untuk bersama-sama rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Di minggu Prapaskah yang ketiga ini Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang membawa Alkitab, mari kita membuka Injil Yohanes 2. Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Tuhan Allah berfirman demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjuk pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah kesaksian Injil Yohanes, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan
dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita jauh masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka kembali kitab suci dari Mazmur 26 ayat 8. Mazmur 26 ayat yang 8, Tuhan Allah berfirman demikian. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dengan seksama bagian perikop Injil Yohanes tadi, ada sesuatu yang menarik, bahwa kisah Tuhan Yesus membersihkan atau menguduskan bait Allah disaksikan oleh keempat Injil lainnya juga. Tentunya hal ini menyampaikan sebuah pesan bahwa kisah Tuhan Yesus membersihkan bait Allah diyakini sebagai suatu peristiwa yang penting. Kisah yang ditulis dalam perikop Injil Yohanes tadi memiliki latar belakang hari raya Paskah. Sebuah perayaan besar-besaran yang akan diikuti oleh orang Yahudi. Nah, mereka yang tinggal di tempat-tempat jauh pun menyempatkan diri untuk merayakan Paskah di bait Allah yang terletak di kota Yerusalem. Nah, perlu kita ketahui dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi bangsa Israel, bait Allah memiliki nilai penting. Bait Allah dipahami sebagai tempat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Bait Allah dipahami sebagai tempat tinggal Allah di antara umatnya. Nah, persoalannya adalah bait Allah yang seharusnya menjadi pusat spiritual, simbol kehadiran Tuhan sebagai identitas keyahudian dan karena itu harus sakral, ternodai oleh keegoisan dan kerakusan manusia. Bait Allah ternyata sudah berubah fungsi menjadi pasar. Bapak Ibu bisa bayangkan, di bait suci itu bukan berisi orang-orang yang ingin menyembah, memuliakan Tuhan. Bukan berisi orang-orang yang rindu untuk bertemu dan mendengar Tuhan. Tapi justru penuh dengan para pedagang beserta hewan dagangannya. Ditambah lagi para penukar uang. Kalau di zaman sekarang money changer. Mereka semua melakukan bisnisnya di sana, usaha di sana. Nah, dalam konteks dan situasi yang demikian, Tuhan Yesus sangat
marah. Melihat apa yang terjadi dalam bait Allah kala itu. Banyak praktek pedagang terjadi sana, sehingga kekudusan yang harus dijaga justru dilecehkan, dinodai. Bahkan Yesus mengatakan rumah Tuhan sudah menjadi sarang penyamun, sarang orang-orang mencari keuntungan di dalamnya. Akibatnya apa? Akibatnya kasih dan kepedulian semakin merosot. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagian orang Kristen hanya peduli kepada diri mereka sendiri. Mereka cuma memperhatikan kemajuan rohaninya sendiri. Tentang sudah berapa kali membaca Alkitab secara tuntas. Kalau bahasa lainnya katam. Mengikuti care group, KTB, atau persekutuan yang lain. Bahkan menghabiskan waktu untuk mengikuti pelatihan ini dan itu. Tentu semuanya itu bagus. Tetapi pesan hari ini yang mau dikatakan Tuhan Yesus adalah mencintai rumah Tuhan. Bersekutu, beribadah yang benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam perikop ini adalah sebuah contoh, sebuah sikap. Dia prihatin kalau melihat gereja tidak berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus mengharapkan agar gereja berfungsi sesuai dengan apa kata Alkitab. Bukannya hal-hal yang tidak ditekankan firman Tuhan. Hal ini bisa menunjukkan banyak orang munafik dan penyamun memenuhi rumah Tuhan. Nah, sekali lagi, pesan Minggu Prapaskah yang ketiga ini, Alkitab mengajarkan kepada kita semua untuk mencintai rumah Tuhan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk mendirikan gerejanya. Ia ingin para murid ambil bagian dalam mengembangkan gerejanya dan mengajak banyak jiwa datang dan berjumpa dengan keselamatan dan kemuliaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana praktisnya? Bagaimana kita mengeterapkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan rohani kita, dalam peribadatan yang kita lakukan? Pertama adalah semua kita terlibat dalam pembangunan rohani yang terjadi di gereja. Maka apa yang baik mari kita bicarakan dengan pengurus dan berjuang bersama. Terlibatlah dalam pembangunan rohani karena gereja butuh banyak pengerja. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, hendaklah kita jeli terhadap apa yang terjadi dalam gereja. Jangan abe, jangan acuh. Jika gereja mulai menyimpang dari kebenaran Alkitab, kita harus berani seperti Tuhan Yesus yang terus menjaga kekudusan bait Allah. Ketika panjenengan melihat ada sesuatu yang tidak beres, ada yang tidak benar, mari kita saling mengingatkan, saling menegur dengan rangka menjaga kekudusan
rumah Tuhan, kekudusan gerejanya secara holistik, bukan hanya gedung ini. Karena gereja adalah jemaat. Gereja adalah diri kita, bait Allah. Nah, yang ketiga, mari kita saling bergandeng tangan, berusaha memenuhi kebutuhan gereja, baik melalui doa, dana, tenaga, dan pemikiran kita. Kita mencintai rumah Tuhan dengan harta kita, kebutuhan daya untuk mengurus dalam maupun keluar gereja, dan pemikiran-pemikiran yang mengembangkan gereja. Kita cari kemungkinan sumber-sumber yang bisa memenuhi. Itu harus kita kerjakan, itu harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi, situasi COVID-19 yang belum jelas kapan ini akan berakhir, jangan biarkan khususnya gereja ini kosong, sepi. Tetapi teruslah ini menjadi tempat kita berdoa, tempat kita bersekutu, tempat kita memuliakan nama Tuhan, tempat kita bertemu, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, mari kita semua punya tekad yang sama seperti yang diungkapkan oleh Daud tadi. Dalam Mazmur 26 ayat 8 tadi. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sekarang tinggal panjenengan berefleksi, apa sih yang akan aku kerjakan dalam rangka mencintai rumah Tuhan? Dari 3 hal tadi, apa yang panjenengan sudah kerjakan? Apa yang sudah panjenengan lakukan? Tuhan rindu anak-anaknya cinta rumah Tuhan. Tuhan rindu anak-anaknya tetap menjaga dan mewujudkan kekudusan rumahnya, kekudusan jemaatnya, kekudusan ibadah. Dan itu harus kita lakukan bersama-sama sebagai bagian dari keluarga gereja, keluarga Allah. Kita wujudkan niatan, kesungguhan kita untuk mencintai rumah Tuhan, bait Allah. Di sana ada hadirat Allah, ada pujian, ada doa, ada penyembahan. Dan kita lakukan dengan kesungguhan hati, sekali lagi dalam rangka mencintai rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan satu kerinduan, ikut diko saja Tuhan, pujian Kidung Jemaat 376, bait pertama dan keempat. Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau turut sama, bahagia penuh. Ikut
Kita menyatukan hati dalam doa, sandarkan kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, Engkau senantiasa menegur, mengingatkan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, agar dalam menjalani kehidupan rohani kami sebagai orang-orang percaya, tidak boleh abai, tidak boleh acuh tak acuh terhadap situasi kondisi yang terjadi dalam keluarga besar Gereja Kristen Jawa Jebres ini. Bila kami semua menaruh perhatian, kami boleh semakin mencintai gereja ini, rumahmu ini, pemberianmu ini, dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati kami, agar rumah ini menjadi tempat kami berdoa, tempat kami bersekutu, tempat kami memuliakan nama Tuhan, tempat kami membangun keakraban dan persatuan keluarga jemaat GKJ Jebres. Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, terkhusus mereka yang sakit ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Darnon Jebres 6, Bapak Sigit Jebres 8, Bapak Ibu Sroson Jebres 12, Bapak Nowo HP Jebres 12, Ibu Parmi Selamat Jebres 13, Ibu Prabowo Jebres 13, Bapak Sarjono Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tangan yang penuh kuasa, agar boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres ini. Di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, Tuhan terus pelihara, Tuhan cukupkan kehidupan ekonomi mereka. Engkau berkati dalam mengurus, membina keluarga, dan terang kasih Tuhan. Berikan kehidupan yang sungguh-sungguh tercukupi, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan, sehingga mereka mengucap syukur atas setiap kebaikan anugerah Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk gerejamu GKJ Jebres ini, dalam segenap pelayan yang dikerjakan dilakukannya sungguh-sungguh senantiasa berkenan kepada Engkau, baik dalam pelayanan kehidupan rohani dan pelayanan kehidupan sehari-hari. Terus dan terus Tuhan nyatakan agar segenap pengurus komisi, pengurus kelompok, bahkan kami para majelis boleh bergandeng tangan, saling mendukung, saling mendoakan, agar program pelayanan di tahun 2021 ini sungguh-sungguh dapat dijalankan, bahkan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk rangkaian Paskah dan Riondunduh di tahun 2021 ini, yang telah disiapkan oleh Badan Peribadatan dan Majelis, dapat berjalan dengan baik, menjadi bagian yang boleh dilakukan oleh jemaat untuk berjumpa dengan Engkau, merasakan hadirat Tuhan melalui setiap kegiatan ibadah yang disusun, yang dirangkai di tahun 2021. Mampukan jemaat memberikan dukungan penuh atas setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh majelis melalui Badan Peribadatan. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, meskipun dalam suasana kegiatan melalui daring, online, bila berjalan dengan baik, anak-anak kami dapat belajar dengan baik, mendapatkan ilmu, mendapatkan bekal untuk masa depan mereka dalam terang kasih Kristus. Berkati juga anak-anak kami yang dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup, Allah jawab tepat pada waktunya. Tuhan, Engkau berkati kehidupan bangsa dan negara kami, baik situasi ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya, berjalan dengan baik, dan kami juga bersyukur untuk proses kegiatan vaksinasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 boleh berjalan dan tetap berlangsung dalam rangka memberikan kekebalan
imun kepada masyarakat pada umumnya. Dan bila Tuhan Engkau tetap memberkati para petugas-petugas garda terdepan yang terus bekerja, Engkau berikan keselamatan, kesehatan, dan pengharapan dalam Tuhan. Bila kami punya satu keyakinan bahwa segala sesuatu ini akan dapat diselesaikan oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati pemerintah, berkati pihak-pihak yang terlibat, dan bahkan kami semua, anak-anak Tuhan, untuk terlibat menerapkan prokes dan mendukung usaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini dalam pertolongan kasih Tuhan. Inilah Bapa, doa seluruh sahabat kami yang kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur kita sudah mempersembahkan syukur kita di awal ibadah dengan kita telah memasukkan dalam kotak persembahan di depan pintu gereja. Untuk itu bersama-sama kita mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bersama-sama kita menyatakan ucapan syukur kita dengan menyanyikan nyanyian pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua. Dan Allahku ku persembahkan hidupku darimu jiwa dan ragaku hanya dalam-Mu hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku Yesus kau nyatakan, ya Bapa isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku, andaikan orang menyadari niscaya Tuhan kau Mari kita serahkan persembahan dalam doa, mari saya antarkan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan mengaturkan terima kasih untuk ibadah onset di pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar oleh karena kasih penyertaan-Mu pada kami semua. Dan kami juga mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh
beliau Pendeta Suwarto. Bapak penuh kasih, saat ini kami juga mempersembahkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, bulanan operasional, persembahan istimewa, lahan parkir, dan juga persembahan-persembahan yang lain. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan di gerejamu ini, GKJ Jebres. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan roh yang takut akan Engkau dan juga kerelaan hati untuk melayani Engkau dengan segenap hatinya, dan juga Engkau berkati mereka beserta keluarganya. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mohon bahwa setelah ini kami akan mengakhiri ibadah, kiranya kasih, penyertaan, perlindungan, keselamatan yang daripadamu selalu melingkupi kami, jemaat GKJ Jebres dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar pada kami. Doa Bapa kami. Jemaat saya undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada
tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, rayakan setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Umat Tuhan, jadilah pribadi yang mencintai bait Allah dengan bertutur dan berlaku baik untuk hormat dan kemuliaan namanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.